Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini petualangan kami sampai ke Candi Arjuna di Wonosobo. Jadi salah satu candi yang pengen banget kita temuin itu adalah Candi Arjuna ini. Dan udah banyak loh perbedaan-perbedaan dari terakhir aku kemari. Untuk kali ini tempatnya lebih asri dengan banyak sekali bunga-bunga di kanan kiri, kemudian lebih bersih, pokoknya lebih enak deh. Apalagi waktu itu udaranya juga sangat sejuk dan walaupun tidak terlalu mendung juga tidak terlalu panas, pokoknya udaranya tuh sangat-sangat enak banget untuk wisata waktu itu. Dari mana? Ini adalah pintu masuknya. Kita jalan tadi menuruni tangga, kemudian kita menyusuri jalan setapak ini. Ya lumayan sih jalan setapaknya sampai nanti kita masuk ke komplek Candi Arjuna. Oke guys, ini jalannya ya. Waktu itu pengunjungnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita bebas dieksplor gitu. Tapi nanti di dalam candinya ya banyak wisatawan juga sih, cuma nggak terlalu ramai banget. Karena waktu itu kita datangnya juga pas weekend atau apa ya, kita lupa juga. Pokoknya bukan hari besar yang biasanya ramai dengan pengunjung. Nah ini di sini aku sama suami menyusuri jalan ini sampai ke komplek Candi Arjuna. Dadah-dadah dulu ya, sarangheyo. Ikutin aku ya guys, jalan di setapak ini. Ini memang udaranya ya karena di Dieng, jadi ada dingin-dingin gitu, makanya masih pakai sarung tangan, terus pakai masker dan pakai jaket yang cukup tebal. Jadi kalau misalnya nggak pakai, nggak tahu deh, aku mungkin kedinginan kali ya. Nah ini ada gazebo juga yang mungkin baru-baru dibangun kali ya, karena dulu waktu pas terakhir kesini belum ada. Oke, kita ini menemui beberapa wisatawan yang sudah balik, tapi kita baru masuk ya waktu itu. Dan kita sampailah di pintu depan dari kompleks Candi Arjuna. Di sini kita yang sudah dapat tiket terusan tadi yang udah kita dapat itu nanti dicek di bagian sini ya. Kita memang beli tiketnya memang tiket yang terusan begitu. Jadi dari Kawah, kemudian nanti lanjut ke Candi Arjuna, itu tiketnya terusan teman-teman. Ya ini aku masuk ya sambil dicek sama mbaknya tiketnya. Gitu ya, sekarang lebih canggih, lebih modern. Kalau zaman dulu kan tidak seperti ini. Oke, udah dicek, suamiku juga udah dicek. Sekarang kita lanjut jalan kaki. Nah ini belum sampai ya, kita belum sampai. Nanti kalau misalnya ada pos yang kedua, itu nanti kita dikasih seperti selendang gitu untuk kita pakai memasuki Candi Arjuna. Ini sejuk banget ya guys, udaranya bisa dilihat kanan kirinya sangat asri, banyak banget tumbuhan, kemudian bunga-bunga juga cantik, pas banget lagi pas pemekaran. Kita jalan-jalan lagi guys. Nah di sini tuh ada bunga apa sih, warnanya merah-merah gitu, pokoknya cantik deh. Nah ini di pos kedua kita bakalan dikasih sama petugasnya itu selendang gitu. Makasih mas. Ya, selendang seperti jari juga sih, jari kecil itu aku pakai di bagian bawah gitu. Tapi itu bebas aja sih, mau cuma dikalungin atau mau dipakai untuk di bagian celana atau rok, kemudian mau diselampirkan, itu bebas aja sih gitu. Pokoknya kita dikasih aja sih. Dan itu free ya, udah termasuk dalam tiket. Nah bisa dilihat kita sudah sampai nih di komplek Candi Arjuna. Ada beberapa candi besar di sini, ada sekitar berapa ya itu ya, 5 komplek, 5 candi di komplek Candi Arjuna ini ada 5. Nah ini banyak banget kan wisatawannya kan, ternyata setelah kita masuk ya, walaupun tidak seramai pas hari besar atau pas libur gitu ya, tapi ini sangat ya lumayan keren deh pokoknya. Buat kalian yang mau ke Candi Arjuna jangan lupa ya
di sini itu kalian nanti dapat selendang yang kalian bisa gunakan untuk dipakai. Oke. Nah, ini ada beberapa candinya. Nah, ada beberapa candinya di sini. Beberapa ada yang dibuger, beberapa ada yang buat foto-foto juga. Keren deh pokoknya, pengalaman untuk memahami lebih banyak tentang sejarah dari kompleks Candi Arjuna. Selamat menikmati teman-teman. Oke guys, ini candi yang pertama kita syuting itu adalah Candi Sembodro atau Sembodro Temple. Ini merupakan candi dari kompleks Arjuna yang pertama. Nah, ini kita masuk ya guys ke dalamnya. Ini adalah batasnya, memang ada ya, kita nggak boleh melampaui untuk bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini di dalamnya itu arsitekturnya luar biasa pokoknya. Ya, ini merupakan candi dari salah satu kompleks Candi Arjuna. Nah, di sini kalian bisa foto-foto di depan, tapi nggak boleh masuk terlalu dalam ya, karena ada batas dari pengunjung ya. Oke, next kita ada ke candi yang kedua, yaitu candi. Ini merupakan candi yang kedua, namanya adalah Candi Puntodewo. Candinya dibanding candi yang awal ini memang masih terkesannya lebih megah ya teman-teman. Ini adalah candi yang kedua, Candi Puntodewo. Ya, ini di sini ada tulisannya ya. Jadi kalau kalian mau mengerti tentang sejarahnya, kalian bisa baca tuh di batu nisannya di situ. Nah, ini untuk arsitekturnya memang hampir sama dengan yang candi pertama, cuma ini kayaknya lebih besar deh ya. Oke, ini ada tulisannya di sini. Kalian bisa baca-baca Candi Puntodewo atau Puntodewo Temple. Nah, untuk candi yang ketiga ini, kalau tadi menjulang tinggi dengan lancip ke atas, ini yang ketiga ini hanya kotaknya aja ya. Mungkin karena memang ada kerusakan dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu candi juga di candi komplek Candi Arjuna ini, yaitu namanya Candi Sri Kandi. Ini merupakan salah satu candi yang ada di kompleks Candi Arjuna. Ini candi ketiga ya teman-teman. Ini juga ada batas untuk pengunjungnya, jadi kita nggak boleh terlalu ke dalam. Nah, ini ada plakatnya juga. Jadi kerennya setiap candi di sini itu ada plakatnya atau nisannya yang nanti bisa menjelaskan ke pengunjung tentang sedikit sejarah dari candi-candi tersebut. Oke. Kita tinggalkan dulu Candi Sri Kandi teman-teman ya. Ini view-nya luar biasa banget. Pokoknya waktu itu kita datang itu ya lumayan beruntung ya, tidak mendung, tidak terlalu panas, jadi hawanya atau cuacanya itu pas sekali untuk wisata. Kemudian kita melihat di sini di kompleknya Candi Arjuna. Ini dari belakang dulu ya teman-teman. Ini merupakan candi yang keempat, yaitu Candi Arjuna. Jadi ini merupakan candi Arjunanya ya guys. Kalau yang tadi selalu ngomong itu kompleks Candi Arjuna, dan yang paling besar dan paling megah ini merupakan Candi Arjuna itu sendiri. Bisa kalian lihat dia betapa besar dan megahnya. Nah, ini sayangnya pengunjung dibatasi ya teman-teman, nggak boleh masuk seperti candi-candi yang lain. Walaupun kita nggak bisa masuk, tapi kita tetap bisa melihat keindahan Candi Arjuna dari sekelilingnya. Jadi Arjuna Temple ini merupakan yang paling besar, makanya dijadikan sebagai nama jadi kompleks Candi Arjuna. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh masuk ke sini nih, foto-foto masuk itu nggak boleh karena ada pembatasnya bagi pengunjung. Oke. Nah, sebelahnya atau depannya itu adalah Candi Semar. Jadi Candi Arjuna ini depan belakangan nih dengan Candi Semar kompleknya ya. Jadi yang kotak depan ini, yang kotak ya, tidak menjulang tinggi seperti yang lainnya yang memiliki atap lancip. Ini merupakan Candi Semar atau Semar Temple. Nah, bisa kalian lihat di situ ada tali-tali yang menjadi batas bagi pengunjung untuk mendekat. Jadi kita nggak boleh nih seperti yang lain. Kalau yang lain kan mungkin kita bisa mendekat, cuma diberikan batasan pas di dalamnya tidak boleh melebihi batas pengunjung ya guys. Nah, ini banyak banget guys yang datang waktu itu. Jadi kita eksplornya ya lumayan deh, karena di situ banyak yang foto-foto, banyak yang mengabadikan momen mereka di kompleks Candi Arjuna ini. Oke, kita balik lagi ke arah depan sambil melihat beberapa relief-relief yang terlihat di masing-masing candi ya teman-teman. Oke, ini di bagian belakangnya
cukup luas karena memang komplek Candi Arjuna ini memang luasnya memang ya lumayan ya, karena memang satu komplek ini cukup besar begitu. Ini reruntuhannya, di situ banyak lingga dan yoni, kemudian ini batu-batunya juga masih sangat terjaga walaupun ada pugar sana sini ya, pasti pemerintah punya program untuk pemugaran supaya lebih lestari lagi, supaya kita masih bisa melihat bentuk dari candi tersebut tanpa untuk merusak begitu. Nah, ini merupakan salah satu wisata yang cukup favorit bagi para wisatawan selain ke kawahnya ya. Nanti ada juga beberapa ibaratnya seperti ya yang nakal-nakal deh, seperti tadi ya kita ngambil ada sampah di situ ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau kita datang ke tempat pariwisata, jagalah kebersihan. Pokoknya kalau ada sampah ya dibuang ke tempatnya yang betul, karena setiap pengelola pasti punya fasilitas itu. Kalaupun tidak ada fasilitas itu, kita bisa bawa sampah kita sendiri untuk kita buang di luarnya. Supaya apa? Supaya tempat wisata itu bisa lebih lestari, bisa lebih cantik, dan pokoknya bersih. Kan kalau hal yang bersih itu kan pasti lebih enak gitu ya dipandang. Begitu deh teman-teman. Ini adalah perjalanan kita nih. Aku udah capek banget ya duduk di situ ya sambil melihat pemandangan dari bukit ya, bukit karena memang udaranya sejuk banget. Beda sekali nih dengan keadaan di tempatku bekerja atau tempat asalku di Dieng Wonosobo. Ini termasuk yang sangat